Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita beberapa hari lagi akan merayakan Idul Adha, Idul Kurban. Dan juga mungkin saudara-saudara kita ada yang berangkat haji. Oleh karena itu dimungkinkan bahwa mulai saat ini kita akan coba sebentar atau sedikit berkaitan dengan masalah kurban dan juga dengan masalah haji. Mudah-mudahan kajian kita ini berkaitan dengan kurban dan haji bermanfaat dan mendorong kita untuk bisa berkurban dan berangkat ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Kurban itu adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah, harta. Karena kalau kita perhatikan, tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk berkurban. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk berkurban. Hanya orang-orang tertentu saja yang memang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kira-kira harga kambing berapa sekarang? Minimal tuh 3 juta kok. Kadang 6 juta tergantung daripada kondisi kambingnya. Semakin cakep itu kambing, semakin bagus itu kambing, dan memang sangat memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban, maka kambing itu menjadi lebih mahal. Menjadi lebih mahal. Tuh, ya. Taruh deh minimal 3 juta. Ya, sapi berapa? Sapi juga begitu. Sekarang aja nih sapi Bali berkisaran 24 juta. Ada juga yang jual 27 juta satu ekor. Itu sapi Bali. Belum lagi yang namanya sapi limosin, benggala dan lain sebagainya. Semakin bagus itu sapi, bobotnya semakin besar dan sangat memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban, maka harganya semakin mahal. Jadi sekali lagi bahwa kurban itu adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Karena apa? Kalau orang ingin berkurban tentunya mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta dalam rangka membeli hewan kurban tersebut, baik kambing ataupun sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban itu adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan takwa. Memang taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah itu banyak caranya. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah itu banyak caranya. Ada yang melalui zikir, biarin aja. Ada yang melalui baca Quran sepanjang hari, sepanjang malam dia baca Quran, libtighai mardotillah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang puasa, ada yang sholat malam segala macam. Jadi seluruh ibadah itu hakikatnya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, libtighai mardotillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kurban. Apalagi kurban ini memang akar katanya mendekat. Mendekat. Jadi kurban itu adalah perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kan definisi yang paling ringan saja, yang paling mudah dikemukakan oleh di dalam kitab
Tafsir Jalalain paling mudah itu. Imtisalul awamiri wastinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Imtisalul awamiri, menjalankan perintah Allah. Kurban ini memang diperintahkan oleh Allah. Kurban ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kurban ini adalah merupakan perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tinjauan bahasa tentang kurban kita bisa lihat adalah qaruba yakrubu kurbanan minhu ilai. Qaruba yakrubu kurbanan. Itu tinjauan sorobnya. Minhu ilai artinya menghampirinya, mendekatinya. Jadi kurban itu mendekati Allah. Kurban itu mendekati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang udah deket tuh kong itu enak. Kong Jit, saya deket sama Kong Jit, kayaknya gimana enak gitu. Apa juga ketemu enak, ngobrol enak. Itu karena udah saking deket gitu. Dan juga kalau kita ada apa-apa, yang paling pertama nolong kita tuh siapa? Orang yang paling dekat. Kan gitu. Orangnya di Bandung. Kita meninggal di sini nih, Jakarta, di RW 7. Yang gajak gijik siapa? Yang bantuin. Orang sini. Kan gitu, Kang. Enggak mungkin orang Bandung. Orang Bandung katakan saudaranya ada di Bandung, cuma datang doang nengok. Tapi kan yang gajak gijik, yang ngurusin mayatnya, yang mandiin, yang nyolatin, yang ngapanin, yang nguburin adalah orang-orang yang dekat. Jadi kalau kita takarrub illallah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Insya Allah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam perkara, baik itu perkara di dunia maupun perkara di akhirat. Penting tuh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinjauan bahasa kurban itu qaruba yakrubu kurbanan minhu ilai, artinya menghampirinya, mendekatinya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kurban ini adalah sebagai sarana dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh di dalam surat Al-Maidah dikemukakan ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal, menerima perbuatan dan ibadah, menerima amal minal muttaqin, dari orang yang bertakwa. Sehingga dari ayat ini dikemukakan kurban itu adalah dalam rangka perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini ayat sangat familiar berkaitan dengan masalah kurban. Ayat ini sangat familiar berkaitan dengan masalah kurban. La yanallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging hewan kurban, darahnya hewan kurban, la yanallaha, tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai selamanya. Yang butuh daging kan kita. Ya kok. Yang butuh daging tuh kita. Nah,
hewan-hewan kurban itu datangnya ke kita, ke orang-orang yang menerima, yang berhak untuk menerima hewan kurban, daging kurban. Jadi nggak sampai tuh, selamanya memang nggak sampai kepada Allah yang namanya daging-daging hewan kurban dan darahnya hewan kurban sampai. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa daripada kalian. Ketakwaan kita yang sampai kepada Allah, kan gitu kok. Ketakwaan kita yang sampai kepada Allah. Kita tilik lagi, Allah itu sebetulnya nggak butuh takwa kita. Kita mau takwa kek, kita kagak kek, Allah mah nggak bakalan rugi. Kita yang rugi. Ya orang semua ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kan gitu. Kullu lahu qanitun. Jadi milik Allah segala apa yang di langit, apa yang di bumi. Semuanya itu tunduk kepada Allah. Semuanya yang di langit, semua yang di bumi, dan apa-apa yang berada di langit dan bumi tunduk pada Allah. Berbakti kepada Allah. Jadi sekali lagi, Allah mah hakikatnya nggak perlu takwa kita, tapi kita butuh takwa pada Allah. Semakin kita bertakwa kepada Allah, Allah semakin sayang, Allah semakin suka. Dan Allah telah janji, semakin takwa kita kepada Allah, semakin kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi dari kalimat ini, ayat ini, takwa itu ternyata ada tingkatannya. Yang paling bertakwa tingkatannya paling tinggi. Ada juga yang bertakwa tapi tingkatannya yang tengah. Ada juga takwa tapi tingkatnya yang rendah. Jadi inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia, atqakum adalah yang paling bertakwa. Jadi kita yang butuh takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa daripada kalian. Allah nggak butuh daging, Allah nggak butuh darah hewan kurban. Terus berkurban itu hanya kepada Allah. Seluruh ibadah itu semuanya hanya kepada Allah, karena Allah. Salat lillah karena Allah, puasa lillah karena Allah. Itu kan, bayar zakat, kita bersedekah itu lillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain, bukan untuk yang lain, bukan untuk Lata, bukan untuk Uzza. Jadi dulu tuh kalau zaman jahiliyah di Mekah, orang tuh berkurban karena Uzza, demi Lata. Berhala-berhala itu demi berhala-berhala mereka berkorban. Berkorban bukan karena Allah, tapi karena Uzza, karena Lata, karena berhala. Nah, Allah melarang kita berkorban demi yang lain, kecuali untuk Allah. Kita berkorban karena Allah, kita berkorban demi Allah. Ekong ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tiap hari tuh kok kita baca. Dengan doa aktif. Jadi itu doa iftitah ya, di penghujung doa iftitah. Itu tiap hari kita baca. Mesti kita renungin.
Iya. Kul katakanlah olehmu hai Muhammad, dan juga katakanlah oleh umat-umatmu hai Muhammad, ya kan? Innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah Tuhan sekalian Allah. Nusuk di sini ya berarti penyembelihan hewan kurban. Ya. Penyembelihan hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kong. Ya kita berusaha sekuat mungkin untuk bisa berkurban. Tapi usaha itu jangan sampai justru mengenyampingkan kebutuhan pokok yang bersifat wajib. Enggak boleh, karena hakikatnya kurban itu kan sunnah muakkadah. Makanya bagi yang berkurban itu pasti memiliki finansial yang cukup, karena harus membeli hewan kurban. Enggak usah beli gimana? Udah melihara. Iya. Kongjet misalnya, Ustadz tahun depan pengen korban, tapi nggak punya duit. Nah, mulai dari sekarang dah melihara kambing. Iya. Melihara kambing. Mulai dia beli dari yang kecil, paling berapa yang kecil? Gope, sampai gope yang kecil 500.000. Dapat. Nah, 500.000. Pengen 2. Ya iya beli dah 2, 1 juta. Salah sendiri. 12 tahun tambah lebih, 12 bulan lebih. Sedikit-sedikit taruh. Nah gitu. Intinya atau nggak bisa melihara kambing, susah rumputnya, Kong. Ya udah lo nabung. Giliran waktunya menjelang kurban, ada tabungan, ada dana buat beli hewan kurban, nabung. Tapi sekali lagi ini kan bersifat muakkadah. Silakan caranya bagaimana orang mau berkurban, tapi jangan sampai justru mengenyampingkan kewajiban. Iya. Ya kan? Makan anak wajib enggak? Iya. Wajib, kita namanya orang tua wajib ngurus anak. Makannya kita urus, sakitnya kita urus. Kan begitu? Iya, jangan sampai. Sekolahnya, pendidikannya kita urus, ngajinya kita urus. Jangan sampai gara-gara kita ingin berkurban yang bersifat sunnah muakkadah, ya, justru akhirnya malah mengenyampingkan kebutuhan yang wajib. Ngurus anak, kan ngurus anak juga pakai biaya, ya kan? Wajib dulu ya. Ngurus anak pakai biaya. Ngurus anak pakai biaya. Terus anak sakit juga pakai biaya. Sekolahan apalagi sekolahnya di swasta. Ya. Pakai biaya. Giliran lulusan ijazahnya ditahan. Kenapa ditahan anaknya? Enggak ada duit buat nebus ijazah. Kan kasihan. Jadi sekali lagi nanti kita akan membahas skala prioritas. Fikih tentang skala prioritas. Jangan sampai kewajiban itu ditinggalkan demi melaksanakan perkara yang sunnah. Ya kok. Iya. Tuh. Nomor 1 itu dulu emang. Wajib dulu. Itu dulu nomor 1. Masa anak kita kelaparan kita diemin, kita tinggalin, bini kelaparan kita biarin. Apa? Ada sih Ustadz duit buat beli makanan buat anak ini, tapi kan buat kurban. Nggak boleh gitu juga. Ya? Memang nggak boleh. Ngasih makan anak bini wajib. Kewajiban dulu kita. Kewajiban dulu yang diutamain. Bahkan kan sebelum kita keluar di rumah dulu kita lakuin Ya. kita. Jadi gitu ya. Yang paling gampang gimana? Nah, buat nabung deh. 1.000, 2.000. Buat apaan nih, Kong?
Ya, insya Allah pengen korban. Nah 1000-2000 kan tiap hari mungkin nggak terganggu. Ya nggak terganggu dalam kebutuhan rumah tangga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niyatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Jadi tiap tahun kita niatin kurban. Tiap tahun kita niatin kurban. Senajan kita kayaknya gue nggak mampu deh. Ya siapa tahu aja Allah kasih rezeki, kita nggak tahu juga. Pergi haji sampai puluhan juta, tetap kita niatin. Ya kita niatin ibadah haji. Ya Allah, aku niat ibadah haji, mengunjungi makam nabimu Ibrahim dan Muhammad SAW. Niatin tuh berangkat haji. Niatin. Nah, khairun min amalihi, lebih baik daripada perbuatannya, daripada amalnya. Oke. Kalau niat dapat pahala satu, udah dapat pahala satu. Meskipun nanti ternyata kita tidak bisa melaksanakan kurban atau ibadah haji. Yang penting niatin, kita udah dapat pahala. Kong, itu ya? Iya. Dulu ya, insyaallah. Kan kalau kata guru anak dulu, anak belajar, apakah kita panggilan haji dulu apa panggilan maut dulu? Nah itu. Haji dulu, alhamdulillah. Ya, banyak haji aja maut. Tutup dulu ya. Yeah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.